Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita hidup dalam kemurahan Allah. Bagaimana kita hidup oleh karena kemurahan Allah. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Firman Tuhan ini datang secara khusus untuk orang-orang percaya yang ada di Roma. Dan firman Allah ini disampaikan oleh seorang hamba Allah, yaitu Rasul Paulus. Di dalam Roma pasal 12, firman Tuhan inilah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Roma. Khususnya di dalam pasal ini, ayat 1 sampai pada ayat yang ke-8. Dan ayat ini kata kuncinya yang hari ini kita pelajari bersama-sama adalah hidup dalam kemurahan Allah. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita membaca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Ayat 1 dan ayat 2 dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang perlu kita ketahui atau mengerti terlebih dahulu, apa itu kemurahan Allah. Arti kemurahan Allah adalah sikap Allah yang Ia nyatakan kasihnya kepada manusia. Manusia yang dimaksud ini adalah orang-orang percaya. Kasihnya memang Ia nyatakan untuk semua orang, tetapi belum tentu semua orang di bumi ini, di dunia ini dapat menerimanya. Dan kasih Allah itu dapat dirasakan dan dialami hanya bagi orang-orang percaya. Nah, kasih Allah yang dinyatakan kepada setiap orang percaya adalah sebagai wujud akan kebaikan, kemurahan hati Allah kepada semua orang. Semua orang, dan terkhusus kepada orang-orang percaya. Nah, kemurahan Allah akan dialami hanya kepada orang-orang yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, siapakah orang-orang percaya ini? Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengalami kemurahan Allah? Di dalam ayat 1b dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Allah akan bermurah hati. Allah akan menyatakan sikap hatinya, kebaikannya hanya kepada orang-orang yang telah percaya kepada Dia. Dan sebagai bukti wujud orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu mereka beribadah kepada Allah. Ibadah yang seperti apa yang Allah akan bermurah hati? Allah akan menyatakan sikap hati. Karena seringkali kita berpikir bahwa ibadah adalah sebagai usaha untuk kita hidup benar. Ibadah bukanlah usaha kita untuk hidup benar, tetapi ibadah adalah bukti bahwa kita telah dibenarkan oleh Allah. Ibadah adalah sebagai bukti bahwa kita telah hidup di dalam kemurahan Allah, di dalam kebaikan Allah, yaitu kasih-Nya dinyatakan kepada kita. Tidak hanya dosa kita diampuni,
Tidak hanya penyakit kita disembuhkan, tetapi kasih Allah dapat dinyatakan dalam segala aspek kehidupan kita. Haleluya. Dan yang Allah bermurah hati adalah orang yang beribadah sesuai dengan pola kerajaan Allah. Ada 3 langkah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati yang dimaksud adalah ibadah yang sesuai dengan pola Bapa di sorga. Yang pertama adalah ibadah itu berbicara tentang mempersembahkan tubuh. Kenapa nggak dibilang mempersembahkan mata, mempersembahkan otak, mempersembahkan kaki, tapi dia mengatakan mempersembahkan tubuh? Karena bicara tubuh, ini bicara seluruh anggota tubuh kita, seluruh hidup kita. Dan persembahan ini harus menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang kontinu. Nggak ada lagi alasan kita sebagai orang-orang percaya hanya sakit gigi nggak masuk ibadah, hanya sakit gigi kita nggak bisa menyembah Tuhan, hanya karena sakit perut kita nggak bisa berdoa, nggak beribadah, melayani. Ada beberapa contoh orang yang melakukan ibadah yang sejati. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun mereka dibuang ke dalam 7 api yang menyala panas, tetapi itu tidak menjadi alasan. Tetapi mereka semakin sungguh-sungguh menyembah Tuhan, semakin sungguh-sungguh beribadah, semakin sungguh-sungguh berdoa, sehingga Tuhan hadir ketika mereka mengalami hukuman itu. Demikian juga Daniel dibuang ke dalam gua singa. Tetapi itu tidak menjadi sebuah alasan untuk Daniel tidak beribadah, berdoa, menyembah Tuhan. Tetapi Daniel semakin bersungguh-sungguh beribadah. Itulah ibadah yang hidup, itulah ibadah yang sejati. Ayub diizinkan Tuhan, hartanya habis, anak-anaknya mati, istrinya akhirnya menyangkal Tuhan, istrinya menjadi jahat. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk Ayub berhenti menyembah Tuhan. Ayub tidak pernah berhenti menyembah Tuhan. Ayub terus menyembah Tuhan. Ayub terus percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Ayub telah hidup di dalam kemurahan Allah. Kenapa Daniel melakukan demikian? Karena Daniel telah mengalami yang namanya kemurahan Allah. Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego melakukan demikian? Karena mereka telah hidup dalam kemurahan Allah. Itu sebabnya orang yang sudah mengalami kemurahan Allah, mereka tidak pernah takut dan menjadikan sebuah alasan apa yang terjadi dalam hidup mereka, melainkan mereka memprioritaskan Allah di dalam hidup mereka. Karena mereka tahu dan percaya pasti bahwa apapun yang terjadi, Tuhan ada di depannya. Tuhan ada di depan orang-orang percaya. Haleluya. Saudara bisa katakan amin. Haleluya. Dan ibadah yang sejati dikatakan tidak hanya mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, tapi yang kudus. Ya, yang kudus artinya apa? Telah dipisahkan. Ketika saya dan saudara percaya Yesus, tahukah bahwa kita telah dipisahkan? Kita telah dikeluarkan dari mana? Dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itu sebabnya kita yang sudah dipisahkan dari dunia, dimenangkan dari dunia dan hidup di dalam terang yang ajaib, kita haruslah beribadah di dalam konsepnya kerajaan Allah. Konsep di dalam kerajaan Allah itu adalah yang kudus. Allah yang telah menguduskan kita, maka kita tetap tinggal dalam kekudusan itu. Dan kekudusan yang Allah berikan, itulah yang kita berikan untuk Allah selama-lamanya. Haleluya. Ayub adalah seorang yang saleh, kudus, hidup benar. Nuh adalah seorang yang kudus, saleh, dan hidup benar. Yakub dan lain sebagainya. Ada begitu banyak tokoh Alkitab yang menyatakan hidupnya mereka melakukan ibadah yang sejati.
Mereka hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan artinya bahwa kita telah hidup di dalam pola kerajaan Allah. Kita tidak membawa pola kita yang lama. Saudara, ada orang melayani tapi dengan cara yang lama, menyanyi dengan cara yang lama, menyembah dengan cara yang lama, berdoa dengan cara yang lama, beribadah dengan cara yang lama. Seperti apa cara yang lama? Di gereja dia hadir seperti malaikat. Oh haleluya. Tetapi ketika dia pulang, dia jadi setan dari Senin sampai Sabtu. Orang yang telah hidup dalam kekudusan, mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang kudus, dia tetap tinggal dalam pola kekudusan itu. Dan pola kekudusan itu adalah pola kerajaan Allah. Pola mempersembahkan sebagai persembahan yang kudus, itu yang Allah kehendaki, itu yang Bapa kehendaki bagi setiap anak-anaknya. Dan yang ketiga, ibadah yang sejati dikatakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan, yang menyenangkan. Yang menyenangkan bagi Allah bukan suaramu di saat bernyanyi. Yang menyenangkan bagi Bapa di surga bukan pada waktu saudara melayani, saudara adalah orang yang mahir, yang pintar, yang luar biasa. Yang menyenangkan bagi Bapa di surga itu Yohanes 15 ayat 8. Yang memuliakan hati Bapa di surga adalah ketika firman yang ia tanamkan, yang ia ajarkan oleh hamba-hambanya, oleh rasul-rasulnya, itu bertumbuh dan berbuah. Berbuah itu artinya apa? Apa yang saudara dengar, apa yang saudara terima, itu yang saudara lakukan. Dan itulah yang Bapa kehendaki, itulah yang berkenan kepada Bapa di surga. Apa artinya saudara punya pengetahuan, saudara menerima firman, tapi saudara tidak melakukan? Kita sama dengan orang Farisi, kita sama dengan ahli Taurat, kita sama dengan orang-orang Saduki. Hanya memiliki pengetahuan, kita mahir, kita pintar, tapi kita tidak punya perbuatan. Sama seperti pohon, ia bertumbuh, ia berakar, tapi tidak berbuah. Hal itu tentu tidak menyenangkan bagi sang pemilik daripada pohon itu. Demikian Tuhan, demikian Bapa di surga. Hal yang menyenangkan, hal yang berkenan bagi Bapa di surga adalah ketika firman itu berbuah. Ketika firman yang kita lakukan, kita mempraktekkan, kita menjadi pelaku daripada firman yang Bapa sampaikan lewat hamba-hambanya. Yang ketiga, ibadah yang sejati, goalnya adalah apa? Perubahan. Sama-sama bilang perubahan. Perubahan pikiran. Ya, di dalam ayat 2b dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketiga adalah apa? Kita diubah untuk menjadi serupa dengan Allah, menjadi serupa dengan pola Allah di dalam Kristus. Yang diubah adalah pikiran, dan pikiran itu mewakilkan seluruh hidup. Kenapa? Karena ketika hati kita percaya, ketika hati kita menerima Yesus, maka Yesus akan memerintah. Dan kalau Yesus memerintah di dalam hati dan hidup kita, maka akan terjadi sebuah transformasi, perubahan pikiran. Di dalam ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan Allah kepada kamu masing-masing. Terjadi sebuah perubahan di dalam pikiran. Pikirannya tadi banyak sekali menghayal. Pikirannya tadi terlalu banyak berhayalan. Tetapi sekarang pikirannya dikendalikan, dikuasai
oleh Kristus, sehingga dia berpikir berdasarkan imannya di dalam Kristus. Oleh imannya, maka ia dapat mengendalikan segala pikiran-pikiran negatif. Pikiran yang tadinya muncul pornografi, pikirannya tadinya muncul pikiran-pikiran jahat, sekarang pikirannya diperbaharui. Sekarang pikirannya diubah, sehingga pikirannya pikiran kerajaan, pikirannya pikiran Kristus. Pikirannya adalah mengasihi orang lain, pikirannya adalah melayani orang lain, pikirannya adalah membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Pikirannya adalah pikiran berbuat baik. Haleluya. Apa dampaknya? Ketika terjadi perubahan, terjadilah sebuah dampak bagi banyak orang. Dampaknya apa? Ya, di dalam ayat 4 dan 5 dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Haleluya. Dampaknya terjadi sebuah perubahan di dalam hidup setiap orang yang percaya. Setiap orang yang tahu goal daripada ibadah yang sejati adalah hidup dalam kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus. Kalau kita hidup di dalam kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus, nggak ada lagi bicara tentang denominasi, nggak ada lagi yang bicara tentang oh gereja saya paling oke, oh gereja saya yang paling hebat, oh penafsiran saya paling hebat. Tapi semua orang akan memegahkan Kristus. Semua orang akan memuliakan, meninggikan Kristus. Tidak ada lagi yang meninggikan pribadi seseorang, tidak ada yang memegahkan organisasinya, tetapi di dalamnya ada Kristus yang dimegahkan, di dalamnya ada Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya, haleluya. Dan ayat 6 dan 7 sampai pada ayat yang ke-8, melayani dengan karunia Allah. Itulah dampak sebuah perubahan pikiran, hati dan pikiran, membawa dampak yang luar biasa. Melayani dengan karunia. Ada yang melayani dengan kesembuhan, ada yang melayani dengan nubuatan, ada yang melayani dengan doa, ada yang melayani untuk berbuat baik, menolong saudara-saudara kita, ada yang melayani menuntun, mengajak orang-orang, melayani sesuai dengan karunia yang Allah berikan secara spesifik, secara khusus. Kita nggak boleh jadi diri orang lain, kita harus jadi diri kita sendiri. Kita harus jadi sesuai dengan kasih karunia Allah yang Allah berikan dalam hidup kita. Haleluya. Saya berdoa supaya kita semua hidup di dalam kemurahan Allah. Dan kemurahan Allah itu pasti kita ngalami. Dan kemurahan Allah itu setiap hari full di dalam setiap hidup kita. Saya berdoa supaya kita tidak sekedar beribadah, tapi kita tahu goalnya, sehingga kita mengalami kemurahan Allah yang melimpah. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara, meneguhkan saudara, dan biarlah firman Tuhan ini tumbuh, berakar, dan berbuah di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku daripada kemurahan Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.